rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas rukun iman yang 6. Kita sudah sampai di rukun iman yang ke-5. Rukun iman yang ke-5 wal yaumil akhir. Al-imanu bil yaumil akhir. Beriman terhadap hari akhirat. Baik. Perhatikan. Al-yaumul akhir adalah yaumul qiyamah. Hari akhir, ya. Ini adalah hari kiamat. Karena disebut apa? Ya, akhirat, ya. Alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa. Ya, pada hari itu manusia seluruhnya akan dibangkitkan. Ya, ini setelah apa? Setelah matinya tentunya, ya. Setelah matinya, di tiupan pertama sangkakala mereka mati semua. Di tiupan kedua dibangkitkan. Dibangkitkan untuk dihisab amalannya dan dibalas. Wa summiya bidzalika ay bil yaumil akhir li'annahu la yauma ba'dahu. Dikatakan hari terakhir, hari akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya. Baik. Bisa dipahami? Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan keimanan kepada hari akhirat itu terkandung padanya 3 perkara, ya. 3 perkara. Iman terhadap hari akhirat. Yang pertama, al-awwalu al-imanu bil ba'ts. Kita harus mengimani akan al-ba'ts. Apa itu al-ba'ts? Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis suri an-nafkhatas tsaniyah. Yaitu dihidupkannya seluruh yang sudah mati ketika ditiup sangkakala pada tiupan yang kedua. Fayaqumun nasu li rabbil alamin. Maka manusia seluruhnya itu berdiri, bangkit dari kuburannya masing-masing kepada Rabbul Alamin. Berkumpul di pada mahsyar. Hufatan ghaira munta'ilina. Dalam keadaan hufah, itu tidak beralas kaki. Uratan ghaira mustatirina. Dia telanjang, tidak ada pakaiannya. Gurlan ghaira muhtatinina. Dalam keadaan gurlan, itu tidak dikhitan. Ya. Walaupun kita sudah sunat di dunia ini, nanti di hari akhirat kembali. Baik. Dalam keadaan tidak sunat. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mengawali penciptaan makhluk, kami kembalikan seperti itu. Wa'adan alaina, sebagai janji yang pasti atas kami. Inna kunna fa'ilin. Dan kami akan melakukannya. Bisa dipahami? Dan dibangkitkannya seluruh manusia nanti pada hari kiamat ini sabit, ya, dalla alaihi alkitab was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Ya. Dia tetap ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Jadi dalil akan adanya kebangkitan, dibangkitkannya nanti manusia seluruhnya pada hari kiamat itu ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah dan ijma'. Ijma' kaum muslimin. Dalil Al-Quran, ya, ada sangatlah banyak tentunya. Di antaranya sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, surah Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian pada hari kiamat nanti tub'atsun, akan dibangkitkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan gurlan.
Manusia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan. Inilah al-ba'ats. Inilah al-ba'ats. Wa jama'al muslimuna ala thubutih. Dan kaum muslimin bersepakat akan tetapnya al-ba'ats, adanya kebangkitan, dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Taib. Yang kedua, yang masuk dalam rangkaian keimanan kepada hari akhirat adalah al-imanu bil hisabi wal jaza. Mengimani akan adanya perhitungan dan pembalasan atas amalan hamba. Yuhasabul abdu ala amalih wa yujaza alaih. Seorang hamba akan dihisab sesuai dengan amalannya seluruhnya. Kebaikan, kejelekan, dosa dan maksiat, ketaatan itu akan dihisab, dihitung, ditimbang dan yujaza, dan akan dibalas sesuai dengan amalan tersebut. Dan ini juga ditunjukkan oleh Alkitab was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Ditunjukkan dengan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Taib. Di akhir surah Al-Ghasyiyah, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Ya. Sungguhnya hanya kepada kami kembalinya mereka, iyabahum ay marja'ahum. Kemudian sungguhnya atas kami hisabahum. Hisab, perhitungan amalan mereka. Taib. Dalam hadis juga jelas tentang dihitungnya dan dibalasnya amalan-amalan seorang hamba. Dan kaum muslimin bersepakat atas hal tersebut. Taib. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar. Beriman akan adanya surga dan neraka. Taib. Beriman akan adanya surga dan neraka. Keduanya adalah tempat yang abadi untuk makhluk. Ya. Ya nanti ada yang di surga, ada yang di neraka. Ketika seluruh penduduk surga sudah masuk surga, karena ingat penduduk surga ada yang masuk langsung, ada yang singgah di neraka. Ketika seluruh penduduk surga masuk surga, yang tersisa hanyalah orang-orang yang kekal dalam neraka, maka didatangkanlah al-maut. Didatangkanlah kematian dalam bentuk seekor domba. Kabashan amlah. Ya. Ini diantara yang diingkari oleh Yusuf Qaradawi. Ya. Diingkari oleh Yusuf Qaradawi. Ini tentang kematian didatangkan dalam bentuk domba. Setelah itu disembelih. Atau sebelumnya diperkenalkan dulu, ditanya penduduk surga, kalian kenal ini? Ya, orang kan semua mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, dia tahu pasti kenal. Ya, kami kenal. Ya, bukan kambingnya, maksudnya kematiannya. Ya. Tapi dia ditangkan dalam bentuk domba. Kemudian ditanya penduduk neraka, kalian kenal ini? Kenal. Setelah itu disembelih kematian. Ya, domba tersebut. Disembelih kematian itu dalam bentuk domba. Maka apa dikatakan khuludun wala maut? Katakan kepada penduduk surga, kekal, tidak ada lagi kematian. Begitu pula penduduk neraka. Bisa dipahami? Ini hari yang sangat mengerikan. Hari akhirat. Dan hanya ada dua tempat di situ. Surga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berikan kita sekarang kesempatan untuk memilih. Ya, mana yang kita pilih? Kita mau masuk surga atau mau masuk neraka? Kemudian mana usaha kita untuk meraih apa yang kita inginkan tersebut? Jangan sampai kita maunya surga, tapi yang kita tempuh jalan ke mana? Ke neraka. Ya, kita mau pergi bandara, tapi lari ke Pantai Losari. Ya, lurus ke Galeso. Sampai enggak? Ya, sampai di Beba. Ya, dimakan ikan di sana. Bisa dipahami? Tersesat. Jadi ini beriman kepada surga dan neraka. Dan surga dan neraka sekarang sudah ada. Ya, uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Ya. Surga disiapkan untuk orang-orang bertakwa dan neraka disiapkan untuk orang-orang
Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Baik. Begitu pula sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka ini alhamdulillah perkara yang sangat jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, jadi ini 3. Yang pertama, beriman akan kebangkitan seluruh manusia. Yang kedua, mengimani hisab dan jaza, perhitungan dan balasan amalan. Yang ketiga, mengimani surga dan neraka. Dan rangkaiannya ini urutannya banyak ya, urutan peristiwanya banyak. Ada al-haud ya, paham? Berkumpul pada mahsyar menunggu ya hisab ya, banyak sekali rincian-rinciannya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, perhatikan, wa yultahaqqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Dan diikutkan terhadap keimanan terhadap hari akhirat, yaitu beriman terhadap apa yang terjadi setelah kematian. Jadi apa yang telah terjadi setelah kematian itu masuk dalam rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Karena dikatakan kematian itu adalah awwalu manazilil akhirah. Tempat persinggahan menuju akhirat yang pertama. Jadi kita start itu di situ. Ketika kita mati. Kita berjalan ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Menuju hari akhirat. Baik. Apa itu? Yang pertama, fitnah kubur. Ya, ini kejadian setelah kematian ya. Fitnah kubur. Wahuwa atau wahia su'alul mayyiti ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada mayit ya setelah dia dikuburkan. Ditanya sama Munkar dan Nakir, 2 malaikat yang sangat mengerikan. Ditanya tentang Rabbnya, agama dan nabinya. Ini namanya fitnah kubur. Ya, fitnah ujian dalam kubur, fitnah kubur. Paham ya? Dan al-usul as-salasa atau salasatul usul ya. Ini 3 perkara yang akan ditanyakan nanti di alam kubur. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ini 3 perkara pokok yang kita pelajarin. Kita masih di pokok yang kedua, yaitu tentang agama. Ini tingkatan kedua, yaitu tingkatan iman. Rukunnya ada 6. Nah, ini rukun yang kelima. Ya, rukun iman yang kelima. Bisa dipahami? Jadi fitnah kubur. Orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya ini tidak masuk di akalnya lagi. Ya seperti ini ya. Ya. Bagaimana orang dikasih duduk, ya, ditanya sama malaikat, ngobrol di bawah. Baik. Nah, kenapa? Mereka lebih mendahulukan akalnya daripada dalil. Ya. Perkara yang kedua, yang masuk dalam rangkaian keimanan kepada hari akhirat, yang terjadi setelah kematian itu, adab kubur dan nikmat kubur. Adabul qabr dan na'imul qabr. Adabul qabr dan na'imul qabr. Ini juga 2 perkara yang nyata. Yang harus kita imani akan adanya. Ketika si mayit, orang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan dia mendapatkan apa? Nikmat kubur. Tapi sebaliknya ketika dia orang jahat, ya, apalagi orang kafir, maka adab kubur sudah menunggu atau menanti dirinya di kuburannya. Cuman hati-hati, ini kita sudah isyaratkan tentang adab kubur itu ada yang sering ya share ya, sebar suara-suara orang diadab. Ini dusta semua itu. Karena disebutkan oleh Nabi SAW dalam rincian pembahasan tentang kisah-kisah ini, ya adab kubur itu tidak ada yang bisa mendengar. Ya, manusia dan jin tidak ada yang mendengar ya seorang disiksa dalam kuburannya. Amin.
Orang disiksa kan teriak, ya toh? Ya, kalian dicubit saja teriak, ya kena panas saja, ya di dapur teriak, satu pondok dengar. Hah? Main-main di dapur ribut, ya. Ini disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Jadi fitnah kubur tadi pertanyaan, kalau dia bisa jawab aman kan? Ya, nggak bisa jawab diapain? Dipalu-palu, ya, dipalu dengan mitrakoh, dengan sebuah palu yang kalau ini palu dipukul di gunung, gunungnya hancur berkeping-keping. Saya sampai sekarang belum pernah palu dapat betel, ya, palu betel yang seperti itu. Ada dapat palu betel tumbuk batu gunung besar, kayak gerobak langsung pecah, ada. Jangan kayak mobil, kayak gerobak arko itu. Dia pukul langsung terbelah, ada. Itu biar palu-palu berapa kilo itu. Ini dipukul ke gunung, gunungnya hancur. Bukan tak bala dua, hancur. Kalau dipalu ke kita gimana kira-kira teriakannya itu, Abdillah. Naudzubillah, perhatikan. Dan kekokohan kita menjawab pertanyaan malaikat, itu fitnah kubur itu, 3 pertanyaan malaikat ketika kita dikubur, itu akan berbanding lurus dengan kekokohan kita di atas 3 perkara ini di dunia. Ketika kokoh kita betul-betul di atas pokok Rabbi Allah, Rabbku hanyalah Allah, yang aku sembah hanyalah Allah, yang lain tidak, ya, betul-betul bertauhid, maka dia akan mudah ketika ditanya man Rabbuk, dia langsung Rabbi Allah. Ketika dia kokoh di dunia di atas tauhid. Begitu pula ketika dia betul-betul menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidupnya, dia jalani dengan ikhlas, ya, secara kafah, paham? Ya. Maka ketika ditanya wa madinuk, langsung ya dinil Islam. Dan yang ketiga, ketika dia betul-betul menjadikan Nabi SAW sebagai sosok teladan yang dia ikuti satu-satunya, tidak selainnya. Ya, adapun yang lainnya diukur. Ya, kalau dia ikut kepada Nabi, dia ikuti. Kalau tidak, tidak. Paham? Ketika ditanya man nabiyuk, langsung Nabi Muhammad SAW. Ini akan berbeda jawabannya sesuai dengan umat-umat. Iya. Kalau kita umat Muhammad, ya, Nabi yang diutus kepada kita ya Muhammad. Nanti orang-orang sebelum kita lain lagi jawabannya. Ya. Man Nabi, siapa nabimu? Nabinya Musa, Nabi Isa dan lain-lain. Bisa dipahami? Baik. Paham ini? Disinilah nanti terbagi 2. Yang bisa menjawab, ya, dengan baik akan dapat nikmat kubur. Akan dapat nikmat kubur. Baik. Sebutkan sini hadis Bara' bin Azib. Ini hadis yang panjang, ya. Kita coba cari ini riwayat lengkapnya. Ini lengkap kisahnya dari awal dicabutnya roh. Ya. Karena dicabutnya roh itu sudah terbagi 2. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada yang dicabut keras, rohnya orang-orang kafir, orang munafik. Ada yang cabut lembut. Ya, seperti air keluar dari apa? Dari mulut bejana, halus. Antum tuang air. Ada teko, kalian masak bikin kopi itu, ya, tuang air, lembut. Nah, itu dari situ sampai fitnah kubur, ya. Sampai nikmat dan adab kubur. Ya, ini hadis Bara' bin Azib. Panjang. Ya, itu lengkap kisahnya. Lengkap 2 golongan, ya. 2 golongan. Jadi nikmat kubur disebutkan dalam hadis tersebut ketika dia berhasil menjawab, lulus ujian, ya, lulus fitnah kubur, ya, dikasih dia nikmat kubur. Yunada munadin minas sama an sadaqa abdi. Ya. Ada seorang yang menyeru dari atas langit mengatakan, sungguh betul hambaku. Fa afrishuhu minal jannah. Hamparkan dia perbanadi dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Kasih pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan dia pintu menuju surga. Belum masuk. Ya. Dikatakan fayatihi min rihiha wa tibiha. Pas dibuka pintu surga itu yang namanya saja surga, harum, ya, wangi. Pas dibuka,
dia cium wanginya. Harumnya itu sampai ke dia. Ya. Ingat baunya surga itu dicium dari berapa tahun perjalanan? Hah? Amin nih, itu dari jauh sudah dicium. Ya, saking wanginya. Nah, ini di dalam kubur dia dikasih nikmat berupa pakaian surga, hamparan surga, dan dibukakan pintu surga untuknya sehingga dia bisa cium baunya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Dan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Berapa kilo itu? Ada yang tahu fisika? Berapa kilo? Kita memandang padang pasir, itu berapa kilo jangkauannya? Yang ST. Itu madda basari, sepanjang pandangan mata. Coba luasnya kuburannya itu. Ini orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang yang pakai akalnya saja. Ini tidak bisa masuk akal. Kuburan 1x2. Kemudian dikatakan sejauh. Belum, memang susah kalau orang ya akalnya sudah rusak. Ya, paham? Tidak bisa paham. Ini nikmat kubur. Adab kubur jelas. Ya, adab kubur jelas. Ya. Di antara kisah yang kita sudah sebutkan di hadis Umdatul Ahkam. Yaitu Nabi SAW pernah melewati 2 buah kubur. Kemudian Nabi berkata, innahuma la yu'adzaban. Sungguhnya mereka berdua ini sekarang sedang disiksa, betul-betul disiksa karena pakai inna dan pakai lam. Innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka tidak disiksa karena perkara yang sulit untuk ditinggalkan. Ingatnya, ketika perkara diancam dengan adab, berarti dosa besar. Tapi Nabi bilang ini bukan perkara yang besar. Maksudnya perkara yang sulit ditinggalkan. Ini perkara banyak disepelekan oleh manusia. Yang pertama masalah kencing. Ya, tidak berbersih ketika kencing. Dia tidak jaga dirinya dari najis, tidak cebok. Yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Dia kesana kemari, ya menebar adu domba. Memprovokasi satu sama lain sehingga rusak hubungan antara manusia. Paham ya? Ini adab kubur. Ya, di antara adabnya tadi itu. Tidak bisa jawab pertanyaan, ditumbuk, ya, dipalu-palu. Baik. Dan juga disebutkan di hadis, ketika kita dikubur nanti, ya, Umair, siapa yang temani kita dikubur? Amalan soleh, amalan. Nah, kalau orang kafir ada amalan solehnya. Yatba'ul mayyita salasa. Ada 3 perkara yang mengikuti semua mayit ketika dia meninggal. Apa itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yarji'u itsnan wa yabqa wahid. Kembali 2, pulang 2, dan akan tinggal 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Kembali harta dan apanya? Keluarganya. Sayang-sayangnya istri sama suaminya meninggal. Ada istri tinggal di kuburan temani suaminya. Apaan 1 jam nangis. Udah lain pikirannya. Paham? Selesai masa iddah 4 bulan 10 hari. Paham ini? Hartanya udah diantar Pajero Sport, ya, Fortuner, apa lagi? Alphard, ya. Paham ini? Ada orang taruh mobilnya di kuburan. Rugi-rugi, mending dipakai pergi mall, jalan-jalan. Pulang, kembali harta dan keluarganya. Siapa yang tinggal temani dia? Wa yabqa amaluh, akan tinggal amalannya. Amalan tidak disebutkan soleh atau tidak. Ini kembali ke orangnya. Orangnya soleh. Ini amalan nanti akan berwujud seorang manusia. Kalau amalannya baik, ya, manusia yang menjadi
perwujudan amalannya itu jadi orang yang tampan, ya harum baunya. Ya, coba kalau kita dekat-dekat sama orang tampan, nyaman kira-kira, wangi, ya parfumnya 1 botol. Enak enggak kira-kira? Ayo, orang tampan, ya harum baunya, ya pakai botol satu parfum 1 botol. Tenang kira-kira. Enak. Tapi nih, itu pun dia menunggu tegaknya hari kiamat. Coba lihat, dia tunggu tegaknya hari kiamat itu seperti pengantin baru. Seperti pengantin baru tunggu pagi. Mas, kalau pengantin baru dulu itu tidak dirasa pagi lagi. Subuh lagi, mandi lagi. Amin nih. Maksudnya apa? Tidak dirasa. Cepat. Padahal itu mungkin jaraknya ratusan tahun. Allah alam. Puluhan tahun, ribuan tahun. Tapi coba kalau orangnya jahat. Orang kafir. Amalannya itu berwujud manusia yang buruk rupanya. Kalau kita baku samping sama orang sangar. Ya sudah sangar, botol podeng, sakuluki, kaci, campur nih. Coba antum bayangkan itu sakulu apa enggak seberapa, ini busuk betul. Semakin busuk amalannya, semakin busuk bukanlah baunya orang tersebut. Mau tidak mau enggak bisa lari dia. Biar dia menangis enggak bisa lari, itu temannya. Maka sekarang kesempatan, pilihlah teman, ya, kumpul teman, cari temannya, ya, kumpul amalan soleh sebanyak-banyaknya, ya, ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman kita di akhirat, di alam kubur, dan mereka menunggu luar biasa. Ya, penantiannya itu mereka menunggu luar biasa. Selalu kapan hari kiamat, kapan? Dia kira tegak hari kiamat selamat, tambah sesa. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kita lanjutkan, perhatikan. Di sini ada faedah, buah yang sangat indah yang bisa kita petik dengan kita beriman kepada hari akhirat. Yang pertama, ar-raghbatu fi fi'li ta'ati wal hirsi atau wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Adanya dorongan dan motivasi dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, semangat untuk melakukan ketaatan tersebut. Kenapa? Roja, mengharap pahala di hari itu. Ini kapan muncul ini? Ketika kita beriman dengan hari akhirat. Apalagi kita paham rincian-rincian peristiwanya. Kejadian-kejadian itu subhanallah sesuatu yang sangat terang dan jelas. Ya, itu pokok-pokoknya tadi itu banyak rangkaian peristiwanya itu. Ya, tiupannya berapa kali, sangkakalanya, tiupan pertama apa yang terjadi, tiupan kedua apa yang terjadi, setelah itu bagaimana, apa dibikin, ya. Ya. Ini sampai hisab sampai masuk surga. Ya, bahkan ada kisah orang yang terakhir masuk surga itu pelajari, cari, baca. Itu luar biasa, itu mendorong kita untuk ya dan melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ar-rahbah inda fi'lil maksiyah. Beriman kepada hari akhirat akan memunculkan rasa takut ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Waryadha biha, takut ketika kita merasa tenang dengan maksiat tersebut. Kenapa? Khaufan min iqabi dzalikal yaum. Kita khawatir akan siksaan di hari itu. Kalau kita macam-macam melakukan dosa dan maksiat, di hari itu jelas ya hukumannya apa, ya siksaannya apa, ya puncaknya di mana? Di dalam neraka. Yang ketiga, tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya. Beriman kepada hari akhirat itu merupakan hiburan untuk seorang mukmin tentang apa yang luput darinya berupa perkara-perkara dunia. Dia di dunia ini miskin, ya,
Fuqara, fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Hidupnya menderita. Orang bilang sekarang sesa, ya. Tapi dia bersabar, terus berbaik sangka kepada Allah dan seterusnya. Beriman tentang negeri akhirat itu hiburan untuk dirinya. Dari banyak sisi. Termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling sengsara hidupnya tapi dia merupakan penduduk surga, didatangkan pada hari kiamat. Saya bilang apa tadi? Orang yang paling sengsara. Ini Nabi yang bilang. Orang yang paling sesa hidupnya. Tapi dia penduduk surga. Didatangkan nanti pada hari kiamat. Dia dicelup ke dalam surga 1 kali celupan. Dikasih rasa surga sekejap baru ditarik. Siapa ini orang? Tadi saya bilang. Orang yang paling sengsara hidupnya. Ketika dia dicelup dalam surga sekali kemudian ditarik, ditanya, apakah pernah kamu merasakan kesusahan dalam hidupmu? Apa jawabannya? Tidak. Jadi penderitaan dia di dunia ini, ya, di atas al-haq, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah. Bahkan disebutkan oleh Nabi dia yang paling susah hidupnya, paling menderita hidupnya. Tapi dia merupakan penduduk surga. Ketika dicelup dalam surga, sekali celupan sekejap, dikasih keluar, ditanya, pernah kamu merasakan kesusahan, kesulitan, kesempitan? Nabi bilang, tidak, lupa semua. Itu baru sekejap, bagaimana kalau sudah kekal? Ya, memang 1 hari, 2 hari. Ya, 1 jam, 2 jam. Apalagi ada bidadari sampingnya. Hai, tidak ada diingat. Ingat di surga itu tidak ada kewajiban, ya. Karena ada kita mau zuhur, asar, mau sakit perut, BAB, BAK. Hah? Kerjanya kita apa? Saking nyamang. Ya, saking nyamang. Enak-enak, makan, tidur, bidadari, jalan-jalan. Tidak ada lagi. Tidak ada susah-susah. Antum rasa itu hiburan? Rasa? Hiburan kan? Hiburan. Tidak apa-apa kita capek-capek di dunia yang menderita. Yang penting dapat surga. Oleh karena itu, orang yang yakin negeri akhirat itu gampang dia maju, berjihad di medan perang. Kenapa? Yakin dia. Apa gunanya hidup? Paham ini? Ya bukan seperti teroris. Teroris konyol dia. Bunuh diri. Ini bukan bunuh diri, jihad. Itu jihad lebih hebat lagi. Apanya? Pahalanya. Luar biasa itu. Paham? Ya. Baik. Bisa antum merasakan ini hiburan? Jadi ini hiburan untuk seorang mukmin. Dari apa yang luput darinya dari perkara-perkara dunia. Dia mungkin bahkan meninggal dalam keadaan belum menikah. Apa? Tidak ada masalah. Bidadari tunggu dia. Begitu, paham ini? Atau dia punya istri mungkin solehah tapi mungkin tampannya biasa-biasa. Tidak usah bersedih. Itu nanti istrimu kalau dia masuk surga juga itu jadi bidadari. Tidak ada apa-apanya itu. Cewek yang paling cantik di dunia ini. Karena sifat surga apa? Surga itu mala ainun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashar. Itu hafal itu. Surga itu semuanya dari bidadarinya, buah-buahannya, semua sungai-sungainya. Ya. Itu tidak pernah dilihat oleh mata. Berarti sesuatu yang paling indah di dunia ini yang pernah dilihat mata. Paham ini? Berarti surga jauh di atasnya. Pergi Malino, cantiknya. Tidak ada apa-apanya. Pergi di Eropa. Tidak ada apa-apanya. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang kita dapati dalam dalil Al-Quran Sunnah dari nama itu hanya penamaan. Hakikatnya luar biasa. Ya. Anggur di dunia kadang masih ada ulatnya, ya bolong-bolong apa, kadang kecil. Anggur di surga jangan tanya. Nama sama-sama anggur tapi hakikatnya tentunya berbeda. Dalam artian anggur, jangan tanya rasanya, enaknya, jangan tanya manisnya, jangan tanya. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik
dalam apa? Pikiran manusia, hati manusia. Ya kita biar menghayal perempuan yang paling cantik di dunia. Mau model bagaimana? Maka apa? Bidadari lebih jauh lebih dari itu. Itu bidadari baru melengok begini, ya menoleh ke dunia, itu sudah terang dunia ini. Coba ada perempuan begitu? Nah, coba lihat. Itu keimanan kepada negeri akhirat. Di mana kita dapat bidadari? Surga. Surga itu masuk rangkaian keimanan bil yaumil akhir. Maka sabar, istiqomah. Ya, sabar, istiqomah sampai hatta ya'tiyakal yakin. Dan tunggu janji Allah. Pasti Allah tidak mungkin ingkar janji. Terakhir saya sebutkan, ini beliau panjang lebar sama Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. Orang-orang kafir itu mengingkari akan adanya hari berbangkit, dibangkitkannya manusia setelah matinya. Karena mereka menyangka hal tersebut tidak mungkin. Itu sudah baca ya di tafsir juz 30 banyak. Di An-Nazi'at ada, di Amma Yatasa'alun, di An-Naba juga disebutkan. Jadi mereka itu pokok keimanan mereka itu ya, itu apa? Pokok kesesatannya adalah mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit. Mereka menganggap mustahil. Ya kita sudah jadi tanah, jadi ya pahamin tulang belulang masa di. Ini beliau bantah luar biasa. Di antara sisi bantahan beliau dari sisi his panca indera. Ini saya tidak panjang lebarnya, panjang sekali. Saya akan baca sendiri. Di syarah Thalathatul Ushul. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan secara panca indera, paham? Faqad arallahu ibadahu ihya'al mauta fi hadhihi dunya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati di dunia ini. Ini banyak peristiwa. Ya. Termasuk mukjizatnya Nabi Isa. Paham ini? Tapi yang saya ingin sebutkan sini sebagai faedah, wa fi suratil Baqarati khamsatu amsilatin. Di dalam surah Al-Baqarah ya 2 juz 4 lembar atau 3 lembar itu ada 5 contoh tentang perkara ini. Ya. 5 contoh Allah perlihatkan kepada manusia makhluk Allah menghidupkan yang sudah mati. Yang pertama, contoh yang pertama surah Al-Baqarah ayat 55 56. Kalian tulis ayatnya ya. 55 56. Yaitu kaumnya Nabi Musa ketika mereka berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Maka apa? Fa amatahumullahu taala. Pas ngomong begitu Allah hukum mereka. Allah matikan mereka seluruhnya, tsumma ahyahum. Kemudian apa? Allah hidupkan kembali. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tsumma ba'atsnakum. Kemudian kami bangkitkan kalian. Maksudnya dihidupkan setelah tadi mati. Ya. Paham? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, dikasih mati. Kemudian tsumma ba'atsnakum. Kemudian kami hidupkan lagi kalian. Ini yang pertama. Ayat 55 56. Kemudian yang kedua, kisah yang kedua, fi qissatil qatilil ladzi ikhtasama fihi Banu Israil. Ini di pertengahan juz 1. Pertengahan juz 1 seorang lelaki yang terbunuh. Tidak ditahu siapa pembunuhnya. Bani Israel bertengkar, berselisih siapa yang bunuh ini. Inilah kisah sapi betina. Allah wahyukan, perintahkan kepada Nabi Musa untuk memerintahkan kepada Bani Israel cari sapi betina. Baqarah, cari sapi betina. Ya proses panjang, ya tanyanya begini, hampir-hampir tidak dapat. Pas dapat disuruh sembelih, fayadribuhu bi ba'dihha. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk mengambil bagian tubuh sapi yang disembelih tersebut,
untuk dipukulkan ke yang mati tadi. Yang mati tidak ditahu siapa yang bunuh. Kemudian hidup. Yang mati tadi hidup. Kemudian ditanya siapa yang bunuh kamu? Ya, kan dia tuh pasti lihat, ya. Lihat ini, oh ya anu. Itu tusuk mati. Nah, ini dia kasih tahu. Baru mati lagi. Ini dilihat dengan panca indera, dilihat, didengar suaranya. Hidup betulan. Padahal jelas-jelas sudah mati terbunuh. 2. Yang ketiga, kisah kaum yang keluar dari kampung-kampung mereka karena lari dari kematian. Ini di akhir juz 2. Di akhir juz 2. Jadi juz 1 tadi ada 2, juz 2 di sini 1. Yaitu di akhir juz 2, ayat 243. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum." Jumlahnya ribuan ini. Mereka keluar dari kampungnya, jumlahnya ribuan, hadaral maut, takut mati. Kemudian Allah bilang, mutu, mati kalian semuanya. Mati, ribuan. Tsumma ahyahum, kemudian Allah bangkitkan lagi mereka, hidupkan kembali. Ini yang ketiga, di akhir juz 2. Di awal juz 3 ada 2. Ya, 4 lembar, ini di lembar pertama, taib 1, lembar kedua 1. Taib. Contoh yang keempat, kisah orang yang melewati kampung yang mati. Ya, daerah, kampung, desa mati, tandus. Dia menganggap jauh Allah bisa hidupkan kembali kampung tersebut. Fa'amatahu Allahu mi'ata sanatin. Maka Allah mematikan dia 100 tahun. 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan kembali. Taib, ayatnya panjang ya. Taib. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Ila akhir ayat. Jadi kisah yang keempat. Yang terakhir kisahnya siapa? Saya tahu. Nabi Ibrahim. Suruh tangkap burung. Burung tangkap, cincang, sembelih cincang, taruh di gunung, suruh panggil. Coba lihat. Panggil langsung terbang. Yaitu di ayat 260. Nah, kisah Nabi Ibrahim ketika dia minta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih 4 ekor burung. Ya. Kemudian dicincang-cincang, dicampur, diletakkan di gunung. Kemudian Nabi Ibrahim panggil. Ya, langsung bersatu kembali bagian-bagian burung yang sudah dipotong-potong itu. Dan datang kepada Nabi Ibrahim, sa'yan. Segera, cepat. Coba lihat. Paham? Hidup. Nah, di sini secara his Allah nampakkan, Allah mampu. Ini masih di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan banyak sisi-sisi pendalilan yang beliau sebutkan tentang pastinya hal tersebut. Kemudian beliau di sini sebutkan sebuah syair, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmis sakimi. Betapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar, Al-Quran, Sunnah misalnya, atau pendapat istimbat dari Al-Quran, Sunnah yang benar. Dicela kenapa? Sumbernya karena pemahaman yang sakit, pemahaman yang rusak. Ya, seperti yang kita katakan tadi, ada orang menolak adab kubur, ada menolak fitnah kubur, menolak akan adanya hari berbangkit. Kenapa? Rusak pemahamannya, sakit, ada penyakit di dalam hatinya, sehingga dia mencela ini tidak mungkin, tidak bisa, dan seterusnya. Bisa dipahami? Dan beliau sebutkan dalil-dalil yang Masya Allah. Termasuk adab di kubur. Ini beliau uraikan bantahan-bantahannya. Orang-orang yang tidak percaya
tentang adab kubur. Baik, sekian. Nanti insya-Allah terakhir besok di hari Kamis kita selesaikan rangkaian keimanan yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Baik, sekian. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.